Halo kawan-kawan semuanya, Sobat Bintang Mulia Homeschooling dimanapun Anda berada. Terima kasih hingga saat ini Anda masih setia menyaksikan video-video yang kami hasilkan untuk konten Bintang Mulia Homeschooling. Bintang Mulia Homeschooling ini membuka konten yang terkait dengan pendidikan alternatif khususnya, atau bisa dibilang pendidikan yang sangat berkemajuan. Berbeda dengan pendidikan yang sudah ada, berbeda dengan pendidikan yang ada pada sekolah formal tentunya. Karena kami ingin menghadirkan pendidikan yang memang betul-betul bermakna dan semuanya mengacu pada perkembangan buah hati Anda. Nah, ayah dan bunda semuanya, tahukah Anda jika ternyata model kecerdasan itu ada sangat banyak sekali? Kurang lebih ada 8 jenis kecerdasan atau multiple intelligences yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Nah, 8-nya ini coba ayah bunda semuanya cari, searching ya, apa aja semuanya. Saya yakin Anda pasti akan tercengang. Tercengangnya di mana? Tercengangnya adalah ternyata jika selama ini kita hanya menuntut kepintaran secara akademik, ranking 1 di setiap penerimaan rapor, ternyata kita itu ada banyak salahnya loh sebagai orang tua. Kenapa? Karena di antara 8 kecerdasan majemuk lainnya itu tadi yang disebutkan oleh Howard Gardner, ternyata kecerdasan secara akademis itu hanyalah salah satu saja dari kecerdasan lainnya. Nah, coba nanti untuk membuka diskusi lebih menarik lagi, Anda tulis di kolom komentar apa sih sebetulnya yang Anda harapkan kepada putra-putri Anda, dan ternyata apakah itu sudah sesuai dengan perkembangan secara alamiah anak-anak Anda. Cara melihatnya gampang kok. Ketika kita menginginkan suatu keinginan ya, pencapaian akademis misal, atau pencapaian dalam hal-hal yang lain, sosiokultural, masyarakat gitu kan, Anda lihat itu sebetulnya muncul tidak dalam perilaku anak-anak Anda setiap hari. Ketika itu dimunculkan dalam perilaku anak-anak kita setiap hari, berarti apa yang kita inginkan itu betul-betul ada pada diri mereka dan itu bersifat alamiah. Tapi kalau ternyata itu nggak muncul sama sekali, ya sudah, Anda harus mencoba untuk mempelajari lagi tipe-tipe 8 kecerdasan majemuk. Oh iya, 8 kecerdasan ini nanti akan saya tulis breakdown ya di deskripsi. Silakan coba nanti diklik dulu link deskripsinya yang ada di keterangan di bawah video ini ya. Nah, balik lagi, kalau ternyata misal kita itu apa yang diharapkan tidak sesuai dengan yang dimunculkan oleh anak-anak kita, ada baiknya Anda mencoba untuk mempelajari kembali 8 tipe kecerdasan majemuk yang sudah diungkapkan oleh Howard Gardner ini. Karena apa? Ketika Anda misal mengharapkan nilai akademis yang bagus, terus kemudian dia juara kelas, tapi ternyata dia munculnya adalah bukan itu atau jauh daripada itu, mungkin kecerdasan dia itu ada di tempat lain. Nah, jangan melabeli anak kita bodoh ya, karena bodoh itu sebetulnya tidak ada. Yang ada hanyalah ekspektasi kita itu tidak sesuai dengan bakat alami yang dimiliki oleh anak kita. Jadi ini tuh kayak semacam nggak nyambung sama sekali. Supaya ini bisa nyambung, ketemu, maka orang tua ini harus menemukan bakat alami si anak ini apa. Nah, caranya bagaimana? Kalau kami di Bintang Mulia Homeschooling, cara termudah itu adalah dengan mengamati, kemudian dengan trial and error. Mengamati ini artinya gini, bakat alami itu kadang tidak bisa ditemukan langsung seketika, sekejap. Tes itu hanya bersifat sebagai panduan ya. Ketika saya tes, misal ternyata saya kecerdasannya mengarah kepada kecerdasan tentang bahasa. Nah, dari hasil tes itu nanti orang tua menggunakan itu untuk pagar ya. Pagar ini untuk menuntun semua aktivitas yang berkaitan dengan kebahasaan, literasi, itu semuanya hanya bersifat sebagai pagar. Nah, itulah yang saya sebut bahwa kecerdasan secara alamiah ini itu nggak bisa langsung dilihat secara seketika. Kita harus memiliki cara untuk mengamati anak-anak kita secara intensif. Maka di sini diperlukan perhatian orang tua yang sangat ekstra. Bukan cuma hanya sekedar pulang kerja terus kemudian aktivitas seperti biasa di rumah, istirahat, besok berangkat lagi, bukan seperti itu. Tapi
lebih kepada intensitas yang benar-benar bisa memunculkan antara komunikasi yang bagus orang tua dan juga si anak ini. Ya, cara mengamatinya itu gampang sekali. Perlihatkan atau perhatikan yang biasanya sering dilakukan oleh anak-anak itu apa. Karena biasanya apa yang dia sukai biasanya itu akan nanti dilakukan secara berulang. Jadi ada semacam repetisi terus gitu kan. Kalau ternyata dia katakanlah suka tentang angka, suka tentang bilangan-bilangan kan gitu, mungkin dia nanti akan bermain dengan tema-tema angka. Apa yang ditanyakan mungkin nanti dia bersifat matematis ya kan. Nah, hal-hal seperti itu bisa membuat orang tua cukup, wah, ada kemungkinan nih mungkin dia senang sama angka, bilangan dan lain sebagainya, matematis kan gitu. Yang kedua tadi saya bilang adalah ada trial and error. Ketika anak-anak ini masih usia belia, katakanlah masih usia SD, jangan langsung Anda ambil patokan apa yang sering dilakukan dia itu adalah pasti ini bakatnya dia. Belum tentu. Yang namanya kesukaan anak-anak ya, minat anak-anak biasanya itu nanti akan selalu berputar. Contoh, kita pernah memberikan observasi kepada anak-anak didik kita pada awal pembelajaran di kelas 1 hingga kelas 4. Anak ini adalah tipe pembelajar yang kinestetik. Dia senang sekali segala macam pembelajaran itu dilakukan dengan gerak aktivitas di lingkungan ya atau apapun. Kami memberikan catatan kepada orang tua, adik ini biasanya nanti akan tumbuh sebagai anak yang memang dia bidang-bidangnya adalah nanti sifatnya adalah gerak ya, tari, senam, olahraga dan lain sebagainya. Tapi ternyata pada saat dia mau menginjak SMP, kesukaannya itu nanti dia berubah lagi. Dia ketemu hal baru lagi. Dia kemudian mencoba mendalami untuk seni tari. Masih ada hubungannya sama kinestetik, tapi sekarang dia fokus pada tari. Nah, pada saat itu SMP ya, kita bilang sama orang tuanya, kita ikutin terus. Tari ini nanti dalam titik puncak grafiknya itu sampai mana. Kalau nanti dia ketemu lagi hal baru, biarin aja, lakuin terus. Jadi ini adalah semacam proses trial and error. Dicoba terus, ketemu hal baru, dukung saja terus. Biasanya nanti ketika usia-usia sekolah menengah atas, SMA, itu biasanya nanti semua hal yang sudah pernah dilakukan oleh dia itu nanti akan menjadi pagar tadi yang saya bilang ya. Dia nanti pasti akan akhirnya ketemu satu hal atau beberapa hal yang akhirnya dia berniat banget untuk fokus di sana. Jadi kemarin trial and error yang sudah dilalui itu bukan berarti tidak berguna, bukan, tapi itu dia menuntun mana kira-kira kegiatan, aktivitas yang cocok untuk si adik ini tersebut. Kalau nanti memang sudah usia SMA, ketemu salah satu yang benar-benar ditekuni, nah Anda atau kita sebagai orang tua bisa mengambil kesimpulan ini anak-anak kita ini berarti sudah ketemu satu hal yang diminati, itu kembangkanlah sampai nanti dia menjadi. Nah, kembangkanlah itu nanti sampai menjadi hal yang bernilai karya. Yang saya maksud karya di sini adalah karya itu bisa memunculkan apa yang dia senangi dari dalam, atau juga bisa untuk menghasilkan uang, ya kan? Karena dia nanti ketika sudah besar dewasa, proses selanjutnya ini adalah berbicara tentang bagaimana dia nanti bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Begitu ayah dan bunda, pesan saya yang kami lakukan di Bintang Mulia Homeschooling ini adalah tidak mudah untuk menemukan apa yang disukai oleh anak-anak kita. Tetap dampingi, jangan pernah bosan, jangan pernah sekali-sekali menggunakan unsur emosi di dalamnya. Jangan sebut anak itu bodoh. Jangan sebut pula anak-anak kita ini tell me atau lain hal sebagainya. Jangan. Yang ada adalah kita hanya belum menemukan dia sukanya itu ada di mana. Saya yakin dengan cara seperti ini anak-anak Indonesia yang katanya nanti generasi emas lahir atau banyak bermunculan di tahun 2025, 2030 pasti itu nanti akan tercapai. Bonus demografi pada tahun itu jangan sampai kita sia-siakan hanya dipadati oleh anak-anak muda
yang dia tidak tahu apa-apa dan dia tidak tahu siapa dia.